Sidang ke-10 gugatan terhadap ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 masih saja diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum penggugat dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suparman. Pasalnya, Majelis Hakim dicurigai tidak tegas dan sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara perdata ini, karena meski sidang telah mendekati akhir bulan keempat, sidang masih saja belum masuk pada pokok perkara gugatan. Hal itu terjadi karena Majelis Hakim terkesan terlalu mentolerir kelakuan Presiden Jokowi sebagai tergugat satu, karena pada sidang pertama hingga ke-8, kuasa Jokowi datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa resmi yang bertanda tangan basah dari Jokowi dengan dalih karena pada gugatan disebutkan bahwa yang digugat adalah Presiden RI Joko Widodo, sehingga pihak Jokowi mengasumsikan bahwa yang digugat bukan Jokowi secara pribadi, melainkan Presiden RI. Sehingga yang mereka bawa adalah surat tugas dari Jaksa Agung atas penugasan dari Menteri Sekretaris Negara. Namun, setelah gugatan diperbaiki dengan menghapus frasa Presiden RI dari depan nama Joko Widodo, sehingga clear bahwa yang digugat adalah Jokowi sebagai pribadi, pada sidang ke-9 kuasa Jokowi justru tidak datang dengan alasan belum menerima surat panggilan untuk mengikuti sidang. Bahkan pada sidang ke-10 yang digelar Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 kuasa Jokowi juga lagi-lagi tidak datang, dan Majelis Hakim menyatakan akan memanggilnya kembali serta memutuskan untuk menunda sidang hingga Kamis pekan depan tanggal 1 Februari tahun 2024, sehingga kuasa hukum para penggugat dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, protes. Pihak yudikatif lewat Bapak mengundang, diabaikan oleh eksekutif. Ini harusnya diminta pertanggungjawaban sebagai presiden. Nah, oleh karena itu, kami masih tetap santun sebagai rakyat untuk bertanya secara ilmu hukum, apa kebijakan hakim secara profesional. Hakim ini profesional. Bahkan ada kode etik hakim menurut Komisi Yudisial. Salah satu kode etik hakim adalah harus profesional. Disiplin, jujur, benar, adil. Itu kode etik hakim. Maka sebagai kode etik hakim, tolong dijawab secara tegas hari ini. Dengan Joko Widodo telah menghilangkan hak hukumnya, telah menggugurkan hak hukumnya sendiri. Apa putusan hakim? Kalau hakim mengambil keputusan kita tunda nanti minggu depan lagi, kan tidak masuk akal, kan udah berkali-kali. Kalau nanti hakim juga tetap memutuskan yang tidak masuk akal, untuk apa ada pengadilan ini? Tanpa disadari yang mulia, ini semua adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat melihat semua ketidakpatuhan Jokowi pada hukum. Apa karena lagi suasana kampanye, karena dia sudah bersikap mau berkampanye, mau memihak, padahal sebelumnya dia ngomong ASN, TNI, Polri, netral, tapi dia sebagai panglima dari TNI, Polri, berpihak itu benar, tapi semua dia. Nah sekarang otoritas ini hukum ada pada yang mulia. Yang mulia bisa ambil keputusan. Maka logika hukumnya, karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukumnya diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dikatakan menang. Berkonsekuensi Jokowi harus mengabulkan segala tuntutan kami karena dia tidak membantah. Jadi itu yang benar profesional kalau hakim berkenan di dalam konteks putusannya. Kami kan tidak bisa menjadi hakim. Tapi kami punya ilmu yang sama kita ini. Bahwa hakim punya kode etik harus profesional, harus jujur, harus benar, harus adil. Karena itulah kita semua menyaksikan apakah yang mulia akan berlaku profesional, jujur, benar, dan adil. Nah bagi yang lain ini kan turunan saja. Kalau yang ini sudah terbukti dia mengabaikan hukumnya, dia tidak datang, dia dinyatakan kalah.
Bukan kami yang itu. Orang semuanya saya buat anak buah presiden. Ya, menyambung dari apa yang diungkapkan oleh rekan-rekan kami yang mulia. Minggu yang lalu pun, 2 minggu yang lalu, Jadi inilah 2 minggu yang lalu pun sudah kami sampaikan hal yang sama. Artinya, kasus ini berulang yang mulia, di mana tergugat Joko Widodo itu pada akhirnya tidak datang juga. Dan hal ini seperti diungkapkan oleh rekan kami, tentu yang benar sudah bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan untuk mengungkap sesuatu. Dan ini juga diatur ya, dilindungi oleh pasal 125 ayat 1, juga pasal 149 FE ayat 1 yang mulia. Jadi sebetulnya kalau pada sidang ini yang sudah berjalan 3 bulan lebih ini yang sudah memutus sesuatu, itu suatu hal yang wajar dan patut dipertimbangkan secara adil, ya, karena ini sudah nyata-nyata bahwa memang yang dikatakan, yang mereka mengaku katanya mendapatkan kuasa dari Joko Widodo, itu memang tidak ada niat baik yang mulia. Itu sudah paham. Jadi janganlah kami mohon hal-hal yang mengaku seperti ketidakhadiran tersangka itu diulang-ulang lagi yang mulia, sehingga ini kita akan memakan waktu dan rakyat menunggu keadilan ini yang mulia. Jadi Joko Widodo ini bukan satu kali ini kita buka yang sudah 3 kali tentang ijazahnya itu yang mulia. Tidak ada kejelasan juga. Sampai beliau lancar pun akan tetap kami buka yang mulia. Jadi kami mohon perkembangan kali kita ada pasal 125 ayat 1 YM dan pasal 149 ayat 1 FE. Terima kasih yang mulia. Namun, apapun dalil dan argumen tim kuasa hukum penggugat, Majelis Hakim tetap memutuskan untuk memanggil lagi kuasa Jokowi, sehingga sidang ditunda hingga Kamis pekan depan tanggal 1 Februari tahun 2024. Ini akan jadi catatan sejarah untuk pembelajaran kita semua, bagaimana Majelis Hakim yang mengadili sidang ini sudah mau mengakhiri bulan keempat, sidangnya masih membahas itu lagi, sehingga tidak pernah berjalan sidangnya. Pertanyaannya, ada apa dan kenapa? Jawabannya sederhana, supaya sidangnya tidak mengadili ijazah palsu, karena kalau diadili maka harus membawa ijazah. Kalau ijazahnya dibawa yang katanya asli, 2 kemungkinan. Satu, yang katanya pas itu palsu karena fotonya foto almarhum adik iparnya. Kalau diganti, maka akan muncul nama orang tuanya adalah salah satu pimpinan PKI. Jadi berat. Nah, sekarang di tengah apa? Jadi ini saya kadang sedih sambil prihatin sambil geli. Kalau saya ngajar dulu, mahasiswa saya tingkat 1 tahun, ini di Medcom Universitas tahu, masa tiap kegiatan nggak ada target? Jelas ada 4 sudah mau akhir bulan keempat tidak ada target. Nggak punya prediksi. Nggak punya ini, cuman ngulur targetnya, ngulur waktu bagaimana supaya tidak sidang berjalan mengadili jasa palsu. Jadi kalau memang ini begini, saya akan ngomong, tolong sampaikan ke Majelis Hakim yang terhormat, belajarlah, fahamilah, janganlah ngeles-ngeles. Itu hukum manajemennya jelas, tiap kegiatan ada tujuan, ada sasaran yang harus dicapai dengan tenggat target waktu yang ada. Mau ngeles apa lagi? Yang dilakukan Majelis Hakim adalah memperkuat dugaan kita sudah menjadi tuduhan bahwa memang Majelis Hakim tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk mengadili jasa palsu. Kenapa? Karena kalau diadili maka konsekuensinya tadi ijazahnya mesti dibawa, ternyata palsu. Kalau diganti yang katanya mungkin benar, nama orang tuanya adalah pimpinan PKI. Jadi Majelis Hakim ditekan. Jadi udahlah, menurut saya Majelis Hakim kita kongko aja lah, enaknya bagaimana nih gitu ya. Enaknya bagaimana supaya bagus. Jadi kalau begitu PKI kuat dong Bang? Kuat, namanya PKI gaya baru, dia nggak muncul, dipapari, di ini lewat tangan orang lain. PKI gaya baru, aduh mana PKI gaya baru? Waduh, namanya tanpa bentuk kan nggak kelihatan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Gimana saran Abang melakukan? Sarannya cuman ya tekannya lebih keras.
PKI gaya baru itu tidak akan berubah dengan prinsip lo ngomong apapun gua jalan terus selama gua bisa jalan terus. Tapi kalau dia ditekan sampai dia tidak bisa jalan baru dia berubah. Tujuan menghalalkan cara. Ini cara ini. Jadi tolong difahami, saya hidup tahun 65, saya udah tahun kedua di Fakultas KMUI, ikut gerakan 65, ganyang PKI, persis caranya. Cuman nggak kelihatan. Ini PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi memapari pakai tangan orang lain. Hakim dipakai sebagai tangan PKI gaya baru, ngulur-ngulur. Halo Pak Jokowi, tolong Anda catat, Anda kenal saya kenal Anda sudah tidak berubah dari dulu ya. Jadi karakter berbohong Anda sudah bawaan bayi, ini Anda mau coba ngeles lagi. Silakan, catat sejarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kita menyaksikan proses persidangan saat ini. Artinya betapa gigihnya kuasa hukum kita dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan yang berhubungan dengan tuntutan kita bahwa Pak Jokowi itu harus mampu memperlihatkan penghormatan kepada hukum. Yang nyatanya ternyata Pak Jokowi dalam hal ini tidak mampu menghormati hukum. Terbukti dengan tidak hadir kuasa hukum yang menjadi tuntutan kita. Dan itu dua hal catatannya. Pertama, pengadilan ini kacau. Kenapa kacau? Karena pengulangan pemanggilan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kita, ya Prof. Egi dan lain-lain, itu bahwa ini bukan baru sidang ini, sehingga dipanggil lagi. Ini perbaikan. Berarti ketika tidak hadir, itu sama dengan tidak menggunakan haknya. Dan tidak berubah subjek. Dan tidak berubah subjeknya itu juga. Jokowi juga, Presiden juga. Tidak ada yang lain subjeknya. Jadi sudah tepat betul tadi pendapat kita yang harus didengar oleh masyarakat, oleh rakyat, gitu yang sampaikan oleh kuasa hukum dalam kasus ini. Inilah kebenaran hakiki yang telah ditunjukkan, gitu. Jadi ini bukan kasus baru, bukan mulai lagi. Karena kalau mau mulai lagi mediasi lagi dong. Iya, dari awal lagi. Ini yang saya sebut kekacauan hukum. Yang dilakukan oleh majelis hakim yang disebabkan oleh Jokowi. Gitu. Ini ada hukum kausalitas ini. Gitu. Bukan berdiri sendiri. Kalau ini kasus berdiri sendiri, pasti sudah diputus bahwa Jokowi tidak menggunakan haknya, Jokowi kalah. Iya begitu. Dan berarti tuntutan dari kita penggugat dikabulkan. Semua petitum harus dinyatakan sebagai menang kita. Nah, itu benar. Jadi kesimpulannya memang sampai saat ini kita menang. Kita di sini rakyat. Kita di sini rakyat yang diwakili oleh prinsipal dan kuasa hukum penggugat dan para pengunjung di persidangan ini. Semua punya andil. Jadi semuanya punya andil atas kemenangan ini. Rakyat menang, Jokowi kalah. Itu bukti rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Lihat kursinya kosong. Berarti apa? Itu kalah itu. Besok adalah tahapan bahwa kita tentukan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalau dia berani tampil bawa ijazahnya palsu. Lihat ini, ijazah Jokowi ada di gorong-gorong.
Jokowi kan punya banyak pengacara. Ya. Jokowi banyak pembela. Dalam banyak kasus teriak-teriak di mana-mana. Dia sanggup membayar. Maka sekarang saya tantang ke sini. Gitu kan. Pak Yusril Iza Mahendra, datang. Lagi dan teman-teman kita semua untuk bawa ijazahnya Jokowi, Pak Yusril atau yang lain-lain, Oto Hasibuan, bawa ijazahnya Jokowi. Di luar saja, jangan bikin kekacauan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Datang ke ruang sidang ini, wakili Pak Jokowi. Silakan. Maka akan kita buktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Buktikan ijazahnya palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pernah mendengar harakiri atau sepuku? Harakiri atau sepuku adalah suatu tindakan bunuh diri dalam rangka untuk mengangkat kehormatan samurai kekaisaran Jepang. Itu terjadi manakala mereka merasa kalah, Itu orang Jepang punya kehormatan. Bunuh diri atau sepuku. Memang ada bedanya. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang sudah melakukan kesalahan, pemegang tingkat 1 kekuasaan negara dan pemerintahan yang melakukan kesalahan? Perlu Anda ketahui, jika ada warga negara menggugat dirinya, cukuplah sebagai alasan bahwa sesungguhnya ada yang salah dalam diri kepemimpinannya. Apa yang terjadi? Apakah dia dihukum? Tidak segampang itu. Justru yang menggugat yang hari ini dihukum. Bahkan kita ini sudah melalui jilid 3 daripada ijazah palsu. Jadi saya ingin mengatakan, kita ini, saya tidak masuk dalam hukum Bang Egy sudah cukup kenyang tadi. Itu sudah daging semua. Bang Juju juga begitu. Saya lebih senang kepada sosial masyarakatan. Saya lebih senang seperti itu. Karena itu jembatan untuk dimengerti oleh masyarakat Indonesia betapa bahayanya kepemimpinan kita hari ini. Apalagi orang yang kita gugat hari ini sudah nyata-nyata mengatakan di media massa dan menjadi topik trending dimanapun juga akan berpihak presiden itu boleh berkampanye. Cuma dipermanis dengan mengatakan tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Apa iya begitu? Padahal pada waktu kampanye, nah bagaimana seperti itu? Banyak menteri-menteri yang nongol di pihak dia dan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan tidak perlu Anda memilih pemimpin yang terlalu tinggi-tinggi keinginan dan syahwat politiknya. Ingin bangun tol laut lah, tol udara lah segala macam. Jangan, suruh dia belajar dengan kipas angin. Apa itu kipas angin? Berapa kali saya katakan di DPR kemarin Spread, super spread, mengalir ke seluruhnya. Semua merasakan ketenangan dan kenyamanan. Quiet, tenang, diam, tidak ribut. Ini kepemimpinan Jokowi ini ribut sekali, betul atau tidak? Betul. Lalu tidak save energi, kita habis dibuang-buang tenaga kita untuk hal demikian. Nanam singkong tumbuh jagung. Nah, gitu, nanam singkong tumbuh jagung. Tetap dibela. Nah, saya ingin mengatakan tadi, mengapa saya tekankan kepada hakim tadi, bonum commune hominis. Berkali-kali fakta dengan nyata Anda menjadi saksi bahwa dia telah melaksanakan politik yang menyenangkan penguasa. Makanya saya mengatakan memang kita tidak melihat kasat mata, tapi kan terasa efeknya. Apakah ditekan atau menerima sesuatu, janji dan sebagainya, gratifikasi atau apapun juga. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita bisa bikin seperti orang bodoh. Hari ini Anda datang, besok kita terapkan. Yang penting kami patuh kepada hukum acara. Hukum acara yang mana? Sebagai hakim Anda punya profesionalitas dan disiplin, kata Bang Egy tadi. Ilmunya sama dengan kami Ilmunya sama. Ini hanya tinggal mempermainkan kekuasaan saja. Jadi saya ingin mengatakan kami tidak akan mundur, kami akan terus memperjuangkan. Kami akan lihat minggu depan kalau dia yang tidak lagi menjalankan apa yang dijanjinya, sebenarnya mereka ini hanya soal mengulur waktu saja. Dan saya ingin mengatakan Pak Jokowi, Anda mengirimkan Oto Hasibuan di perkara 752 di pengadilan yang sama, dan Patra mengatakan, kuasa hukumnya jangan coba-coba memakai uang negara. Hal yang sama kami lebih dulu mengatakan, datangkan satu orang kuasa hukum yang paling hebat di negeri ini, Yusril Iza Mahendra kah atau siapakah lawan Bang Firjana. Kami tunggu di sini. Kami siap tunggu. adu argumentasi, dalil dan segala macam demi tegaknya probabilitas
Pesta Justisnya. Allahu Akbar. Merdeka. Hancurkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno bersama rakyat Indonesia hari ini menyaksikan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sangat menyedihkan kita semua. Yang seharusnya Saudara Jokowi sebagai Presiden negeri ini harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dengan menunjuk kuasa hukum dan atau menghadirkan ijazahnya dan bisa kita saksikan bersama sehingga sidang ini tidak perlu menjadi berjilid-jilid. Dan ini kalau saya tidak salah sudah yang ketiga lagi ya. Inilah harusnya kepala negara, saudara presiden itu memberikan contoh ketaatan, kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum. Dan hari ini kita menyaksikan itu yang tidak ada. Dia memberikan contoh bahwa ketidaktaatan, ketidakpatuhannya terhadap pengadilan hari ini. Akhirnya sidang berjilid-jilid dan kita menyaksikan yang harusnya bisa telah diputus, tetapi sampai hari ini kita baru ingin mendatangkan kuasa hukumnya, betul, legalitasnya. Untuk bicara legal standing aja kita butuh berkali-kali sidang. Itu 4 bulan bahkan ya. Dan jilid ketiga Bang Egy ya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Bang Egy. Allahu Akbar. Aspirasi